Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang bukan takdir. Tapi apa maksud takdir ini? Bersabar. Karena kita nggak bisa menyimpulkan takdir hari ini. Kita nggak bisa menyimpulkan takdir dalam waktu yang sedikit, yang pendek. Kita butuh waktu bersabar beberapa lama sampai kita akhirnya mengerti. Lagi pula, nggak apa-apa kalau kita belum bisa menyimpulkan takdir. Biarkan takdir itu yang lihat secara utuh itu adalah Allah. Biarkan puzzle itu yang tahu gambar utuhnya hanyalah Allah. Kita percaya aja sama Allah karena Allah Maha Baik. Itu aja yang kita jalanin. Walaupun tetap sakit, walaupun tetap kecewa, walaupun tetap terluka, walaupun tetap menangis. Tapi gak usah terburu-buru untuk menyimpulkan apa maksud dari takdir ini. Jalanin aja dulu. Nanti juga akan kebuka sedikit demi sedikit. Curhat sama Allah, ya Allah, saya tadi diginiin, ya Allah saya sedih, ya Allah saya gak nyaman, ya Allah saya takut, ya Allah saya masih trauma, ya Allah saya anxiety, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Letakkanlah beban hidup kalian di langit, karena dialah yang maha kuat. Kalian gak akan kuat. Jangan pikul beban itu sendiri. Pikulkan beban itu kepada yang maha kuat memikul beban. Dialah Allah Al-Qawi Al-Matin. Sedangkan kita Al-Ta'if Al-Fakir. Jadi jangan angkat beban itu sendiri, biar Allah yang mengangkatnya. Gimana cara biar Allah yang mengangkat beban kita? Kasih beban itu kepada Allah lewat curhat dan doa kita. Ya Allah, saya punya masalah ini. Saya lemah tapi Engkau maha kuat. Saya kecil tapi Engkau maha besar. Saya bodoh, Engkau maha bijaksana. Kasih ke Allah, karena dialah yang maha kuasa. Makin nerima, walaupun tetap menangis, makin Allah akan memberikan yang gak pernah kita bayangkan. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian ingin mengerti tentang rahasia takdir, berhentilah bertanya kenapa. Karena Allah tidak akan mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang bertanya kenapa. Allah hanya mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang menerima. Siapa tahu, tidak ada yang menduga. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah, tak ada yang payah bagi Allah. Nabi selalu berikan semangat. Apa kata Nabi? Yushiku, tak lama lagi, segera Allah akan membukakan pintu rezekimu. Tak ada yang sulit bagi Allah, tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang indah itu rencana saya atau rencana Allah? Rencana Allah jauh lebih indah. Tapi kita mesti punya rencana. Jangan nanti pas ditanya, apalah rencana kau? Rencana Allah jauh lebih indah. Kau buat dulu proposal kau, baru nanti Allah juga punya rencana punya kau. Ketika tak sesuai rencana kau ini, ada rencana Allah yang jauh lebih indah. Itulah memahami takdir. Kalau sudah sukses, jangan tinggalkan sholat, berbagi dengan harta, dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, semua kita akan pulang. Saya ulangi, semua kita akan pulang. Maka ketika Quran bertanya, fa'aina tadhabun, setelah engkau paham, akan engkau bawa kemana misi hidupmu? Maka turun jawaban di Quran, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku tekadkan, aku akan menata hidupku lebih baik untuk persiapan pulang menuju Tuhanku, supaya aku mendapatkan pencerahan dan kebaikan untuk dunia dan akhiratku. Allah tahu kita sedang menunggu. Allah tahu kita berharapan besar akan sesuatu. Tapi ingat selalu sahabat, tidak pernah Allah menyegerakan sesuatu kecuali itu yang terbaik untuk kita. Dan tidak pernah Allah mengakhirkan sesuatu kecuali itu juga yang terbaik untuk kita. Harus yakin sama Allah, seyakin-yakinnya. Allah tahu kalau kamu akan kuat menghadapi ini semua. Allah ngerti kalau kamu pasti sanggup menyelesaikan segala kesulitan ini. Dan Allah lihat betapa besarnya perjuanganmu untuk menjalani setiap rasa sakit. Allah mempercayakan pundakmu untuk menanggung beban ini karena Allah melihat kelapangan hatimu, kekuatan jiwamu, dan keikhlasanmu melewati semua ini. Masa-masa berat yang menimpamu sekarang tidak akan selamanya. Cepat atau lambat akan berganti dengan ketenangan dan akhir bahagia. Jika sang pemilik hidupmu saja mempercayaimu, lantas kenapa kamu harus meragukan dirimu sendiri? Kenapa kadang Allah sedikit sulitkan jalan kita untuk suatu tujuan? Jawabannya,
Karena agar supaya kita paham apa artinya proses. Kalau semuanya mulus-mulus aja, dari mana kita belajar sabar? Kalau semuanya mudah-mudah aja dan nggak ada rintangannya, dari mana kita belajar bertahan? Kalau semuanya selalu sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita, dari mana kita belajar untuk mengerti dan memahami bahwa segala kebahagiaan itu butuh effort untuk kita perjuangkan. Itu semuanya Allah hadirkan agar kita belajar bahwa la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali semuanya atas pertolongan Allah. Jadi yang memudahkan, yang melancarkan, yang memberi bahagia kita, semuanya karena Allah, bukan kita, tapi karena Allah. Barakallahu fiik. Ya Allah, jika memang aku ditakdirkan untuk mengangkat derajat keluargaku, maka sukseskanlah aku di atas keraguan dan ketidakyakinan orang lain. Jika memang aku ditakdirkan untuk memperbaiki rezeki keluargaku, maka tariklah pundakku untuk menuju rezeki yang Engkau ridhoi. Isilah ruang kosong di hatiku dengan hal-hal yang baik. Ridhoi aku untuk membahagiakan keluargaku, terutama untuk sukses sebelum usia orang tuaku. Ya Allah, aku sedang butuh kun fayakun. Amin ya rabbal alamin. Kalau ketika kalian diuji, berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Kapan Ustadz? Allahu a'lam. Itu bukan domainnya kita, itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada, bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib, udah dekat. Tapi good newsnya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari kondisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian, berarti semakin dekat dengan pertolongan. Itu rumusnya. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra, itu bahasa singkatnya begini, pasti selesai, pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Gak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. Ya Allah, mohon berikan aku solusi dan lapangkan saat aku menerimanya, serta mudahkan dalam prosesnya. Jelas? Lapangkan aku saat menerimanya dan mudahkan dalam menjalani prosesnya. Oke. Ternyata ujian itu love language-nya Allah. Allah mencintai kita dengan cara memberi ujian, karena Allah bukan cuma pengen memudahkan, tetapi Allah ingin memampukan. Allah ngasih kita ujian karena Allah lagi menyiapkan kita menjadi sesuatu yang istimewa. Allah ngasih kita ujian karena pengen ngasih kita pelajaran. Karena metode pendidikan hidup itu berbeda dengan metode pendidikan sekolah. Di sekolah kita dikasih pelajaran lalu dikasih ujian, dalam hidup kita dikasih ujian lalu dikasih pelajaran. Dan jangan pernah mengharapkan hasil, karena yang Allah tuntut dari kita cuma ikhtiar. Allah tidak menuntut hasil. Orang yang terlalu banyak menuntut hasil, maka ia akan larut dalam kekecewaan dalam hidupnya. Ingat baik-baik, yang Allah tuntut ikhtiar, di situ ada pahalanya, di situ ada kenikmatannya, bukan hasilnya. Hasil hanya Allah yang menentukan. Jangan pernah campur tangan pada apa yang menjadi hak Tuhan. Cukup lakukan apa yang menjadi kewajiban kita.